Host, baiklah, bertemu lagi dengan saya Ujang Wahyudi yang akan memandu Bapak Ibu peserta panelis hari ini yang akan menyampaikan ada 5 ya, hari ini ada 5 dari kelas kepala sekolahnya ada 2 dan kelas untuk gurunya ada 3. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu, supaya tidak menunggu lama, kita tampilkan para panelis kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak dan Ibu ditunggu di atas panggung. Untuk kepala sekolah ada 2 panelis, untuk guru ada 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tepuk tangan yang meriah untuk para peserta panelis yang akan menyampaikan refleksi untuk kita semua pada pelatihan PM ini. Silakan. 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 Gak apa-apa. Udah. Silakan. Oh, ini dari guru ya? Mangga. Iya, duduk dulu semua. Diisi saja dulu kursinya. Mangga, Pak Iman diisi sah nggak apa-apa. Di situ, atuh. Kan ini punya kita dan oleh kita untuk kita. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ini para panelis kita ya. Ada 5. Satu lagi. Oh, udah. Baik. Oh, asli dong. Bapak dan Ibu, kita ada di puncak acara, yaitu tentang pembelajaran mendalam, di mana para narasumber ini perwakilan dari para peserta insya Allah akan menyampaikan refleksinya. Dan izin nanti saya memandu juga moderator akan memberikan pertanyaan. Mau 5 atau 2 atau 1 ya? Nanti kita tunggu saja pertanyaannya ya Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama, kita mau diacak atau mau yang siap dulu berdasarkan urutan KS 1, 2, guru SD 1, 2, 3. Setuju? Ye. KS 1 kepada Ibu panelis sebagai awal, silakan nanti memperkenalkan Ibu dan waktu yang seluas-luasnya tentang refleksi apa yang telah Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Fasil, tamu undangan dan juga seluruh Bapak Ibu kepala sekolah dan para guru hebat yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di forum ini ya, dan izinkan perkenalkan nama saya Hera Novita Kusuma dari SDIT At-Tawazun dengan program yang kami usung di kegiatan pembelajaran mendalam ini, yaitu program At-Tawazun Organization, At-Tawazun Student Organization atau ASO. Nah, alhamdulillah setelah kita melalui masa pelatihan yang cukup panjang, kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Menggembirakan nggak ini? Insya Allah. Insya Allah menggembirakan ya. Yang saya dapatkan gitu ya, setelah kita merencanakan, kemudian mengimplementasikan apa yang didapat dari pelatihan ini di sekolah, sehingga lahirlah sebuah program di mana program itu tidak hanya tentang bagaimana murid bisa merasakan pembelajaran mendalam, tapi juga tentunya kita menumbuhkan ya semangat ini juga di guru-guru semua ya. Dan di kegiatan ini ya tentunya kita menyasar dari 8 profil lulusan, dan insya Allah ya dari mulai kita merencanakan kemudian juga mengimplementasikan, mungkin untuk sebagian kepala sekolah sudah mendengar dan menyimak yang program yang sudah kami gulirkan gitu ya. Nah, di program ini kita mengajak gitu para siswa untuk bisa
belajar berorganisasi secara sederhana. Mungkin secara sederhananya di sekolah kami itu ASO itu ibarat sama dengan OSIS di tingkat sekolah menengah. Jadi mulai dari kita ada proses seleksi di antara siswa yang ingin ikut program ini, kemudian juga nanti ada penjaringan, ada penetapan bakal calon, kemudian juga ada pemilihan langsung ya. Jadi anak-anak memilih dari kelas 3 sampai kelas 6 sampai akhirnya terpilih para kandidat ASO dari sekian puluh yang mendaftar itu ada 8 orang yang menjadi kandidat atau 4 pasangan calon. Dan di sana pada akhirnya setelah proses pemilihan ada 1 calon yang berhasil. Nanti calon ini akan menjadi ketua dan wakil ASO yang bertugas selama 1 tahun ke depan. Nah, apa saja tugasnya dari pengurus ASO ini? Mungkin untuk tataran SD kita belum muluk-muluk kayak di SMP misalnya ya, sudah mengorganisasikan kegiatan atau kepanitiaan. Jadi kalau di SD itu di sekolah kami pengurus ASO itu hanya sifatnya membantu gitu ya, membantu guru misalnya dalam menertibkan siswa gitu ya. Ada siswa yang misalnya buang sampah sembarangan atau misalnya berkata-kata yang nggak baik gitu ya. Atau misalnya ketika kegiatan sholat, wudhu, mereka juga ikut memantau gitu. Jadi sangat terbantu ya pembelajaran di sekolah dengan adanya program ini. Kemudian juga selain ikut menertibkan kondisi pembelajaran gitu ya, mereka juga menjadi duta untuk sekolah. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan sekolah itu mereka yang akan dijadikan role modelnya. Begitu juga misalnya ada kegiatan sosial, mereka yang akan ikut dan membawa nama baik sekolah. Dan alhamdulillah program ini masih terus running ya, masih terus berjalan sampai akhir nanti karena baru pelantikan tuh di awal bulan Oktober dan mudah-mudahan akan terus bisa menginspirasi ya, karena para pengurus ini juga akan menjadi sosok yang menjadi teladan untuk teman-temannya yang lain. Dan diharapkan dari kegiatan ini ya, selain anak-anak belajar berorganisasi juga bisa menginspirasi teman-temannya yang lain, sehingga nanti dari 8 profil lulusan ini semua bisa mencakup gitu ya, baik itu dari hal keimanan ketakwaannya, kewargaan, kolaborasi, komunikasi dan lain sebagainya. Dan setelah kegiatan kemarin pelantikan itu ada pelatihannya juga ya, ada LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa. Dan dari sini kita merefleksikan ya bahwa mungkin dalam setiap kegiatan pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, ya untuk kekurangannya karena kita juga masih running gitu ya, belum secara pengukuran itu 100% karena masih berjalan. Jadi masih ada perbaikan-perbaikan baik itu dari adaptasi program ya, misalnya oh ini programnya terlalu tinggi untuk anak SD gitu ya. Jadi kita bisa turunkan maupun kerjasama dengan guru selaku pembina dan juga melibatkan mitra sekolah ya. Mungkin kalau selama kegiatan ini berlangsung yang dilibatkan itu baru guru, kemudian orang tua, kita belum melibatkan mitra-mitra lain untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Ya mohon doa dari Bapak Ibu semua, dari Bapak Ibu Fasil juga ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi praktik baik ya, baik untuk sekolah maupun di eksternal sekolah. Dan alhamdulillah mungkin secara kegiatan yang kami angkat baru program ASO ya, karena mungkin yang diminta itu 1 program, tapi secara keseluruhan ya dengan adanya pelatihan pembelajaran mendalam ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dan insya Allah sangat sejalan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah kami, yaitu nilai-nilai keislaman. Jadi at-tawazun ya, at-tawazun itu seimbang antara nilai-nilai keduniaan juga nilai-nilai keakhiratan. Jadi dunianya dapat gitu ya, akhiratnya juga insya Allah dapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga diminta secepat mungkin ya, ikan sepat ikan gabus ya kata Bu Robi Muhammad, semakin cepat semakin bagus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk kami sendiri sebagai penyelenggara program ASO. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Hatur nuhun Ibu.
satu pertanyaan saja ya Bu ya. Menarik sekali programnya ASO apa teh? ASO itu akronim ya? A-nya apa Bu? Atawajun? Student? Organization. Mic-nya. Nah gitu. Berdiri dulu Bu, izin ya Bu. Siap. Izin. Satu pertanyaan. Tadi akronim ternyata ASO. Ya. Nah, berkaitan dengan program ini baru ya Bu ya? Ketika hari ini kan tahapannya baru digulirkan, hambatan dampaknya belum ini ya, tapi mudah-mudahan insya Allah programnya bagus sekali. Nah, karena Ibu manajerial, bagaimana langkah apa berbagi dong dengan kami di sini program Ibu ketika program ini harus berjalan tidak menuntut kemungkinan dari segi anggaran. Bagaimana sih, apa saja atau strategi apa untuk mendukung ini dari segi anggaran? Izin ya Bu ya. Mangga Ibu. Boleh. Ya, jadi karena kami merupakan sekolah swasta ya, jadi swasta itu punya kebebasan tentunya ya dalam mengeluarkan anggaran. Jadi kalau misalnya kami dapat uang dapat boskin, alhamdulillah dapat juga ya. Tapi kan untuk pengelolaan sebuah sekolah swasta itu tidak cukup gitu dengan mengandalkan dari uang bos dan dari boskin. Jadi kita memang ada dana-dana yang harus masuk selain itu. Dan khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non KBM, kami itu memang ada anggaran khusus. Jadi di awal tahun itu sudah dibuat ya, kayak misalnya sekarang nih ya, tahun anggaran 2026 itu di bulan November, selain kami membuat arkas internal untuk kami juga membuat arkas internal. Jadi untuk di dalam internal sendiri sama ada pengesahannya juga. Kalau bos disahkan oleh dinas, kalau arkas kami disahkan oleh yayasan. Jadi pas awal tahun itu sudah ada misalnya kelas 1 kegiatannya apa saja, gitu ya. Nah, berapaan gitu. Jadi nanti sebelum orang tua masuk nih ya, alhamdulillah di kami sudah mulai sekalian ini ya, SPMB. Sistem penerimaan murid baru ya, jadi ketika sudah deal misalnya daftar ke sekolah kami ada proses wawancara juga, jadi orang tua sudah tahu bayar sekian untuk apa-apa saja. Seperti itu Bapak mungkin, ya kalau misalnya diterapkan di sekolah negeri sepertinya belum memungkinkan gitu, karena memang sistemnya berbeda. Siap Ibu, hatur nuhun, tepuk tangan dulu dong Ibu, hebat sekali ini. Terima kasih Ibu. Karena kita punya kesepakatan, satu pertanyaan Ibu ya. Selanjutnya nanti bisa menghubungi Ibu Kepala di nomor, nanti akan tertera di video di pojok kanan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk narasumber yang kedua. Kepada Bapak narasumber dari Kepala Sekolah 2, disilahkan. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pasil, Bapak dan Ibu Pasil, yang saya hormati tamu undangan, yang saya hormati rekan-rekan peserta dari kepala sekolah dan juga peserta dari guru-guru SD. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi karena berkat rahmat karunia serta hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahap terakhir, yaitu kegiatan talkshow untuk pelatihan PM yang sudah kita lalui selama 3 bulan ini. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu perkenalan Pak? Ya. Kenalkan, nama saya Iman Rajiman Maulana, bertugas di SD Negeri Sinar Mekar, Kecamatan Kalibunder, tempat tugas berbatasan juga dengan Tegal Bulir, gitu, sisi Cikaso. Banjir, alhamdulillah untuk banjir tidak sekolah kami. Kalau rumah saya betul daerah banjir, Pasar Kalibunder gitu. Izinkan saya menyampaikan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan OJT kemarin. Hal mungkin ini
pengalaman baru bagi kami. Adapun kegiatan yang saya lakukan yaitu kegiatan yang dilaksanakan di kegiatan pelatihan ini sebagai tugas kami, yaitu kami beri judul yaitu implementasi tahapan inquiry kolaboratif dalam aspek pembelajaran mendalam. Nah, kenapa kegiatan ini yang saya ambil ini berdasarkan latar belakang dan juga hasil dari salah satu tahapan yang kami melalui tadi tahapan inquiry kolaboratif tersebut, yaitu diakses adanya kesenjangan di mana dalam kurikulum kita dianjurkan untuk implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Tapi ternyata ketika kami akses di tahap inquiry pertama, yaitu akses, ada beberapa kesenjangan yang kami temui di sekolah kami. Ya, kebetulan dalam kegiatan akses ini identifikasi yang saya lakukan itu menggunakan kerangka pembelajaran mendalam, yaitu mulai dari mengidentifikasi mulai dari praktek pedagogis. Ternyata guru-guru bukan melemahkan gitu ya, tapi karena ingin memperbaiki juga proses pembelajaran di sekolah, ternyata guru-guru kompetensinya masih jauh terkait dengan bagaimana praktek baik dalam prinsip, baik dalam kerangka maupun proses pembelajaran itu masih jauh. Mereka belum memiliki sama sekali kompetensi pembelajaran mendalam, belum menerapkan. Apalagi khusus untuk SD Sinar Mekar, kami tidak ikut serta gurunya gitu ya. Kalau sekolah-sekolah lain ada. Kalau di SD Sinar Mekar, sekolah saya guru-gurunya tidak terpanggil gitu ya. Karena kemarin terlambat untuk pendaftaran gitu ya. Nah, ini dari praktek pedagogis itu ada kesenjangan yang jauh gitu ya. Terkait kompetensi baik dalam menyusun perencanaan pembelajaran maupun dalam penggunaan model-model pembelajaran ataupun tahapan inquiry kolaboratifnya belum tahu sama sekali. Kemudian dari lingkungan pembelajarnya, kebetulan kami hanya memiliki 4 ruang kelas, Ibu Bapak. Jadi ada ruang kelas digunakan untuk 2 rombel, gitu ya. Ini tadi di praktek pedagogis guru kami pun hanya memiliki 4 orang guru, yaitu 5 orang guru, 4 guru kelas dan 1 guru PAI, itu pun merangkap dengan operator. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan gitu ya. Kesenjangan yang paling luar biasa gitu ya untuk penerapan pembelajaran mendalam ini. Kemudian, tapi ada hal yang lebih baik. Pertama dari praktek pedagogis, guru itu memiliki semangat. Diajak apapun mau, siap. Tidak ada yang pernah menolak gitu ya. Jadi ingin maju, ingin lebih baik gitu ya. Itu merupakan dorongan bagi saya untuk terus berinovasi gitu di sekolah. Kemudian pembelajar pun alhamdulillah ada dukungan dari orang tua dan masyarakat. Kita memiliki 2 bidang tanah hibah. 1 tanah luasnya hampir 200 meter. Ditambah lagi dengan cukup untuk lapang voli. Itu hibah kemarin. Dukungan dari orang tua karena ingin maju sekolah gitu. Mereka dukungannya sangat luar biasa gitu. Kemudian dari kemitraan, kolaborasi antara guru, siswa, kemudian orang tua, masyarakat, dan pemerintahan ini belum nampak terutama dalam kemitraan dalam pembelajaran. Tadi kalau dukungan pendidikan itu sungguh luar biasa, tapi untuk pelibatan dalam proses pembelajaran itu masih kurang. Kemudian pemanfaatan digital, nah di sekolah kami sangat minim Ibu Bapak, belum pernah sama sekali memperoleh bantuan IT, jadi kami hanya memiliki 1 laptop saja untuk operator gitu ya. Jadi untuk pemanfaatan digital itu sangat senjang sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu, tapi semangat kami adalah ternyata guru walaupun tidak memegang laptop, mereka menguasai, mampu
eh, apa menggunakan laptop tersebut. Nah, oleh karena itu dengan hasil assess tadi, identifikasi kami, maka kami saya khususnya sebagai pengelola program di sekolah, kepala sekolah, membuat program. Wah, apa ini dengan guru-guru melakukan pembicaraan, maka dihasilkan bahwa kita melaksanakan kegiatan workshop terutama implementasi tahapan inquiry kolaboratif dalam aspek pembelajaran mendalam, yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam gitu ya. Nah, dengan kegiatan ini diharapkan yang pertama, guru tentunya atau saya sebagai kepala sekolah mampu membuat program khususnya yang menyangkut kegiatan pembelajaran mendalam, kemudian guru bisa memahami, bisa memiliki kompetensi terkait dengan alur inquiry kolaboratif dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam penyusunan perencanaan pembelajarannya, kemudian dalam penyusunan LKPD-nya, penyusunan model pembelajaran proyeknya gitu ya. Kemudian juga berharap bahwa melalui kegiatan workshop tersebut, ini dampak utamanya atau outputnya adalah dalam peningkatan karakter siswa, terutama dalam 8 dimensi profil pelajar Pancasila, itu yang utamanya melalui kegiatan pembelajaran yang dikelola melalui tahapan inquiry kolaboratif. Nah, kemudian itu harapan kami, dan tentunya harapan yang paling sebagus apapun program yang kita buat, kalau tidak dilaksanakan dengan secara kontinu, itu tidak akan ada hasilnya. Ketika guru membuat perencanaan pembelajaran hanya ketika diobservasi kegiatan workshop saja, tentunya hanya akan berhasil saat itu saja. Oleh karena itu, harapan yang terakhir adalah adanya program berkelanjutan dari kegiatan workshop ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Asik. Saya masih terkenang nih sama Yeha. Kelihatan banget kuda liarnya nih. Hebat. Semangatnya maksudnya. Hashtagnya semangat kuda liar. Kembali ke topik. Terima kasih Pak KS yang sudah menyampaikan. Nah, ini yang menarik. Karena gurunya tidak ikut PM, maka saya membuat kegiatan pertanyaannya. Bagaimana berbagi dong dengan kami menemukan guru yang tidak PPB, adakah strategi khusus? Makanya di Bedol, adakah strategi khusus ketika Pak KS menemukan, tadi kan gurunya tidak ikut pelatihan nih. Karena memang pada dasarnya tidak mudah sih. Peserta juga sesak, enggak, terlalu jauh ya. Strategi apa berbagi dengan kami dan bagaimana supaya ketika Pak KS menemukan guru yang tidak ikut PM dan tidak PPB, itu sih. Baik. Strateginya ketika masih pola pikir tetap. Betul. Satu hal mungkin terkait dengan pola pikir tetap ini sebenarnya sangat sulit, Pak. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pola pikir itu kembali kepada hati, betul, kepada pikiran masing-masing gitu ya. Karena tadi pola pikir walaupun di sini, tapi kembali yang menentukan hati ya, kesadaran tadi gitu ya. Nah, bagaimana supaya orang tersebut atau guru kita itu sadar ya? Saya yakin jangan dulu kita mengajak, tapi bagaimana kita memberikan contoh gitu ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sudah PPB. Betul. Jangan dulu mengajak orang lain gitu ya. Sementara kita sendiri belum gitu ya. Nah, mungkin hal yang saya lakukan adalah
mulai dari diri sendiri dulu. Betul. Ya, contoh saja Ibu Bapak ini, contoh saja ya. Saya yakin ketika Ibu Bapak bepergian tanpa transport, betul tidak? Akan berangkat tidak? Karena apa? Kepala sekolah udah sok nyuhunkeun nya. Aya bendahara di dia? Ayah. Aya? Ayah. Salah satunya seperti itu saja. Kepala sekolah oke dah sok nulis ke bendahara teh. Abdi mantan bendahara gitunya. Iya. Ieu ganti ongkos ka ditu rapat ieu diasongkeun. Leres teu? Leres. Nah, abdi menyadari ketika jadi bendahara, pas jadi kepala sekolah, alhamdulillah salah satu contoh abdi teu pernah nyuhunkeun transport. Walaupun dalam hati mah hargung di tukang teh, aduh, bensin beak gitu enggak. Enggak gulutruk, tapi teu wantun, kunaon, ingin memberi contoh dan alhamdulillah salah satunya. Guru-guru sekarang walaupun ditugaskan kemana-mana, engke paneri upami aya, alhamdulillah teu aya ge wios cenah Pak. Seperti itu. Contoh sedikit saja. Karena kadang-kadang kita di mana gitu letak ininya gitu. Nah, oleh karena itu saya abdi panginten salah satu hal yang saya lakukan untuk merubah pola pikir diantaranya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena untuk mengajak itu sangat sulit gitu ya. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi beliau Pak KS ini dengan modeling dicontohan heula kieu tah caranya. Terima kasih, tepuk tangan buat panelis kedua. Mangga. Karena pertanyaannya satu ya. Iya, hatur nuhun. Terima kasih Ibu, Pak. Tepuk tangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada lagi modeling ya. Suri tauladan. Lamun teu hasil kieu tah teknikna. Tangannya ke depan, simpan di dada. Ikhlas, sabar. Itu Bapak dan Ibu. Ikhlas, sabar. Akhir-akhirnya gitu kan? Kembali lagi. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi guru. Yeay. Siapa dulu ini nih? Mau siapa dulu? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Oh, 3 dulu katanya nih. Tepuk tangan dulu. Silakan Pak. Seluas-luasnya, mangga. Karena grogi ya tepanya. Aduh, rada nyerocot juga nari ti payun. Nah, betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan selalu kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Fasilitator, ini selaku moderator khusus Bapak Ujang Wahyudi senior saya, dan juga spesial Bapak Rangha. Dan juga yang terhormat Bapak serta Ibu Fasilitator, dan para tamu undangan ada dari para kepala sekolah, ada di sana Bapak Yusuf. Bapak Yusuf Damang, alhamdulillah. Kita bertemu di sekolah penggerak ya Pak Yusuf. Sekarang di sini saya lumayan grogi Pak Yusuf karena dilihat oleh Bapak sendiri. Lalu tidak lupa juga kepada rekan-rekan saya mulai dari kelas 1, 2, dan 3. Masih tetap semangat? Luar biasa ya, saya di sini dikorbankan oleh rekan-rekan untuk menjadi contoh, untuk memberikan berbagai praktik baik. Mudah-mudahan saya di sini bisa melaksanakan tugas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan di sini saya berbagi praktik baik. Namun sebelumnya saya ingin perkenalan dulu, barangkali ada yang belum kenal ya. Nama saya Asep Yoga. Tina jenengan anaknya Asep, biasanya sok Asep itunya duka leres juga ente. Leresnya. Saya mengajar di SD Negeri Cibinong, tapi bukan
Cibinong yang di Cinagen atau Cibinong yang di Bogor, bukan ya Bu ya? Lebih tepatnya saya berasal dari Kecamatan Kalibunder bersama Bapak Iman Rajiman. Kalau beliau di SD Sindar Mekar, kalau saya di SD Negeri Cibinong. Ada kesamaan lokasi ya. Sisi Wahangan, betul Pak Iman. Cuman perbedaannya mungkin kalau tadi beliau, Bapak Iman, beliau menjadi peserta yang paling keren ya. Tepuk tangan untuk Bapak Iman Rajiman, Pak Indra. Perbedaannya di sini mungkin saya menjadi peserta yang ternakal mungkin ya. Leres gitu tuh Pak Fasil. Mudah-mudahan tuh. Alhamdulillah di siang hari ini walaupun suasana cukup mendung ya, tapi saya acungi jempol kepada panitia ya. Kalau kemarin itu hujan wayah kitanya, tapi alhamdulillah sekarang bisa sampai tidak hujan, dialihkan ke tempat yang lain. Ada ya semacam ditiup. Bapak Ibu, izinkan saya di sini berbagi praktik baik karena kemarin di OJT terakhir setelah di awal pertama dilaksanakan di Cimas, lalu dilaksanakan di Tegal Bulet dan terakhir kenapa Pak? Tidak. Oh ya siap. Izin. Nah, putus-putus. Aman. OJT yang kedua di Tegal Bulet dan terakhir di SD Negeri Cibinong. Nah, yang paling dikenang dari kegiatan OJT ini yakin 99% yakin. Yang paling dikenal adalah jalannya ya, rekan-rekan. Malah kemarin dari rekan-rekan, terutama dari Bapak fasilitator sampai tidak mengingat jalan ke sana gitu, saking jeleknya. Mudah-mudahan setelah dilalui oleh Bapak fasilitator nanti keadaan kondisi jalan kami ataupun sekolah kami itu disampaikan kepada para inohong gitu Pak, Pak Fasil. Sampai lupa ingatan itu. Baik, kemarin di kegiatan OJT yang ketiga saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran karena saya ditunjuk oleh rekan-rekan kembali dijadikan korban ya untuk menjadi guru model di sana. Tema yang saya angkat pada kegiatan pembelajaran tersebut yaitu bagaimana sih menerapkan pola pikir bertumbuh pada pembelajaran mendalam di kelas 2. Nah ini kan kalau pembelajaran mendalam itu menuntut kita untuk siswa itu supaya bernalar kritis, harus kritis gitu anak teh. Nah kalau kita lihat di kata kerja operasional itu ada di C3. Nah ini menjadi dasar atau latar belakang saya mengangkat judul berbagi praktik baik ini, yaitu bagaimana cara menerapkan pola pikir bertumbuh kepada siswa di kelas 2 melalui pembelajaran mendalam. Nah yang melatar belakangi di sini saya mengutip dari perkataan yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Abdul Muti, bahwa Indonesia ini ternyata menjadi negara yang growth mindsetnya paling rendah. Bahkan kalau saya melihat browsing di Google ya, kita menjadi 6 dari 6 negara terbawah di growth mindsetnya gitu. Jadi pola pikirnya masih rendah. Bahkan katanya kita mendapatkan peringkat ke-3. Nah ini menjadi salah satu latar belakang saya berbagi praktik baik bagaimana menerapkan PPB dalam pembelajaran di kelas 2. Lalu yang kedua, pembelajaran dalam tadi kan menuntut siswa berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif. Nah di sini guru sangat berperan penting untuk menumbuhkan pola pikir tersebut. Nah saya tadi ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Sekdis ya, bahwa pembelajaran matematika itu biasanya menjadi pembelajaran yang menakutkan bagi siswa. Betul Bu? Itu Pak Sekdis yang bilangnya. Terjadi di sekolah saya Bapak Ibu. Jadi di sekolah saya itu setiap ada pelajaran matematika anak-anak seperti kurang bersemangat, kurang suka, beda dengan pelajaran olahraga gitu. Jadi beda lah. Nah itu yang menjadi latar belakang saya mengangkat judul PPB diterapkan dalam pembelajaran di kelas 2. Nah lalu teknik yang digunakan untuk berbagi praktik baik ini yaitu menggunakan metode STAR, di mana STAR itu singkatan dari S-nya
situation ya, situasi, lalu task atau tugas, dan lalu ada action dan result atau hasil. Nah, di situasi peserta didik di Cibinong di kelas 2 khususnya tadi sudah dijelaskan bahwa situasinya adalah kurang menyenangi pelajaran matematika. Nah, pada saat itu saya mengajar materi tentang bilangan cacah, membandingkan bilangan cacah 1 sampai dengan 100. Nah, itu di situasi, untuk situasinya, jadi peserta didik kelas 2 SD Negeri Cibinong mempelajari bilangan cacah 1 sampai 100. Berdasarkan hasil observasi, sebagian siswa masih merasa kesulitan memahami konsep nilai tempat, puluhan dan satuan. Nah, seperti itu untuk di situasinya. Lalu di tugas atau tantangan yang dihadapi guru adalah bagaimana cara menumbuhkan berpikir kritis pada pelajaran tersebut, pada siswa dalam pelajaran tersebut. Lalu bagaimana cara mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari melalui konteks. Nah, di sini saya konteks dalam pembelajaran tersebut yaitu menata rumah. Nah, supaya relate dengan kehidupan nyata siswa. Menata rumah yang kami sajikan secara acak. Itu dalam LKPD-nya dibuat lalu diberikan kepada siswa. Nah, jadi salah satu teknik kami di sini, salah satu teknik saya untuk agar siswa tersebut bisa berpikir, maka saya berusaha untuk dengan kehidupan nyata siswa. Nah, kalau kita memberikan soal misalkan langsung di papan tulis, diberikan soal 1 sampai 10 itu tidak akan menyenangkan, malah akan semakin menakutkan oleh siswa. Tetapi kalau berikan secara kontekstual, real dengan kehidupan nyata siswa. Apalagi di awal-awal itu saya menerapkan metode permainannya namanya detektif angka. Nah, ini menjadi teknik saya untuk memancing agar siswa masuk ke dalam dunianya. Kalau anak-anak kan senangnya ke permainan. Nah, melalui metode detektif permainan atau mencari angka yang hilang, nah saya memancing siswa dan siswi masuk ke dalam dunia permainannya. Setelah masuk ke kegiatan inti, nah, karena saya menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran yang berbasis masalah, nah itu dikaitkan lalu siswa diberi tugas. Seperti itu. Karena terlalu panjang ya, kita singkat saja langsung ke refleksi. Jadi refleksi dari saya adalah ternyata aktivitas visual dan konkret itu sangat membantu pemahaman siswa. Jadi siswa itu harus selalu dikaitkan dengan dunianya, jangan dibayangkan, jangan hanya diberi soal-soal saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran berbasis konteks nyata meningkatkan motivasi belajar. Jadi ketika pembelajaran itu berbasis atau nyata dengan kehidupan siswa, maka akan merangsang siswa untuk belajar lebih aktif dan menyenangkan. Nah, mudah-mudahan berbagi praktik baik yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kurang dipahami atau banyak kesalahannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak kasih moderator. tepuk. Wow. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yiha. Terima kasih. Ini dari kelas 3. Ternyata sudah menerapkan, sudah mempraktekkan pendekatan atas
pelatihan ini? Karena ada OJT ya. Nah, pertanyaannya setelah Bapak melaksanakan pendekatan ini, apa perubahan yang paling terasa lah buat siswa, terlihat, terdampak perubahan yang paling signifikan perubahannya, baik buat siswa dan buat Bapak sendiri. Mangga Pak. Terima kasih Pak Moderator untuk pertanyaannya. Jadi perubahan yang terjadi setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, yang pertama tentunya suasana kelas ya, yang asalnya pasif, yang asalnya siswa itu tidak aktif menjadi lebih aktif. Nah itu untuk di siswa. Untuk di guru, ini menjadi perangsang bagi saya, perangsang untuk selalu belajar karena kita harus selalu menyesuaikan dengan kemajuan zaman ya. Mau kurikulumnya seperti apa, mau pembelajaran atau pendekatannya seperti apa, kita harus tetap ikuti. Jadi yang pasti Pak Moderator bahwa perubahannya adalah suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Siswa lebih antusias, siswa lebih aktif. Apalagi kalau misalkan gurunya itu lebih variasi-variasi dalam metodenya, misalkan permainannya diperbanyak, maka itu akan lebih berdampak pada siswa. Siswa akan lebih termotivasi lagi untuk belajar lebih aktif dan nanti hasilnya pun akan terlihat bagus. Seperti itu Pak Moderator. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Ternyata terlihat ya. Dan Bapak Ibu perubahan itu tidak mesti 100%. 0,1% itu sudah perubahan. Jadi hari ini kita dihadapkan dengan pendekatan PM yang mana strateginya seperti apa, layarnya juga ada diferensiasinya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke panelis kedua. Mau siapa? Mau Ibu dulu? Mangga Ibu, kelas 1, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu gimana, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Tepuk wow oge menila launan nembe teh kasih we kasih wow. Nah kayak gitu. Itu kayaknya energinya sudah terkuras ya dari pagi Bapak, betul ya, dari subuh mula jetrek gitu ya, udah standby di sini. Oke baik Bapak Ibu, saya adalah salah satu korban juga. Saya yang tidak tahu apa-apa pulang dari rumah sakit, izin Bapak Ibu jelpret sama Pasil, sama teman-teman juga. Udah Bu Dewi katanya ya seperti itu. Tapi terima kasih buat Pak Pasil yang telah mengokohkan saya ya. Seperti 3 roda. Ulah ngeok memeh dipacok urang cobian we atuhnya gitu ya. Dicobian heula nya. Mudah-mudahan dugi ke terminal ieu nya. Oke Bapak Ibu. Baik, yang terhormat Ibu Bapak Pasil, yang saya hormati tamu undangan yang terdiri dari mungkin ada Bapak pengawas bina di sini yang masih ada. Ada. Baik Bapak, dan juga Bapak para kepala sekolah, juga teman-teman kelas 1, 2, dan 3 yang sudah tambah hadir, yang masih semangat, apalagi kelas saya itu yang hitam-hitam di sana ya. Sampai ngebeleg-beleg tidak kelihatan dari sini. Oke. Siapa saya yang suruh pakai hitam? Dan saya ucapkan terima kasih atas supportnya kepada Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Yusuf Ansori di sana ya, yang selalu mensupport saya. Gaskeun Bu Dewi dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan perkenalkan saya, nama Dewi Purnamasari. Tempat tugas saya di SD Negeri 2 Cibodas, Bapak Ibu. Kemudian ada yang tahu Ibu Bapak atau udah ke sana mungkin barangkali? Sherlock nanti. Sherlock boleh, hayu gaskan ke situ. Pak Yusuf diakomodasikan. Nah. Oke baik. Baik Bapak Ibu, supados tenyang kolong ting kana waktosnya abdi teh ngaulang di kelas 2. Di kelas 2 teh jumlah siswanya 21 orang, rombel kelas 2A.
Jumlah siswa laki-laki terdiri dari 14 siswa, jumlah siswa perempuan terdiri dari 7 siswa dengan kelas spesial. Ada anak yang spesial atau berkebutuhan khusus di sana. Jadi saya itu setiap harinya terus tarik napas terus sebelum masuk ke kelas, karena ketika masuk di kelas itu suasana kelas saya seperti kelas STM yang blak blik bluk dan sebagainya. Jadi pengorganisasian kelas itu memang harus benar-benar seperti itu. Nah, latar belakang mengambil praktik baik ini saya masuk ke strategi pembelajaran, Bapak Ibu. Kenapa saya memilih strategi pembelajaran? Karena strategi ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Bagaimanapun tidak, ketika guru berhasil atau tidaknya guru itu tergantung bagaimana dia melaksanakan atau mampu mengatasi strategi pembelajaran. Di strategi pembelajaran ini masuk ke dalam metode STAR sama juga Pak Asep juga sama ya. STAR itu situation, test, action dan result atau hasil. Nah, di sini situasinya adalah bahwa kelas saya di dalamnya ada yang inklusif mungkin ya Bapak ya, termasuk kelas inklusif yang kita memang butuh perhatian khusus gitu ya. Kemudian anak ini sieun karena pelajaran matematika teh. Sapertos guruna kapungkur. Ya. Jadi sieun kunaon sih gitu gara-gara teh maksudnya pelajaran matematika teh hal momok yang yang menakutkan gitu ya. Karena apa? Karena mungkin itu ya hitungan atau kayak apa. Nah, saya menganalisis dari situ. Jadi anak-anak saya tuh pembelajaran matematika teh lieur gitunya. Ibu lieur gitu kan. Aduh, kata saya gitu. Jadi bagaimana ya strategi saya dalam menentukan pembelajaran supaya ini pembelajaran ini menyenangkan di salah satu materi pembelajaran. Maka saya ambil matematika ini salah satu pembelajaran dengan teknik STAR, yaitu dengan pada materi bab 3 Bapak Ibu. Jika Ibu Bapak kelas 2 ada materi bab 3 apa coba sok? Ada yang kelas 2? Oh ini ada. Iya apa Bapak? Bab 3 itu apa? Lupa, harus lihat dulu ini. Oke, pelajaran matematika di bab 3 itu adalah bentuk di sekitar kita. Nah, berarti ketika kita berhubungan dengan bentuk, itu sudah mencakup ke dalam materi bidang datar. Terima kasih Ibu. Bidang datar Bapak Ibu. Nah, kelas 2 nih, bidang datar oke sudah liur. Kelas 2 mah ya. Komo bidang ruang ya? Apa sih? Iya. bangun ruang gitu. Apalagi bangun ruang dan sebagainya. Bangun datar juga ini anak-anak Ibu liur, sisinya mana, sudutnya mana, anu mana dan sebagainya. Nah, bidang di sekitar kita dengan materi tangram. Ada yang tahu Bapak Ibu tangram? Tangram. Nah, tangram ini adalah dari satu persegi nih, dari satu persegi kita contoh tariklah kertas origami ya, kertas origami persegi bentuknya. Dari bentuk persegi ini kemudian bagaimana siswa bisa menghasilkan bangun datar dengan berbagai bentuk. Nah, dengan cara apa? Saya menstimulasi peserta didik untuk coba sok kuhidep. Ayeuna dalam bentuk ini saya kasih satu-satu nih, kemudian siswa melipat. Setelah melipat menggunting. Oh ternyata saya menemukan 4 bangun datar Ibu. Saya menemukan 3 Bu. Saya menemukan 5 Bu. Nah seperti itu. Dari menggunting, dengan proses melipatnya itu secara tidak sadar mereka sudah mulai masuk ke strategi pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oh ternyata geningan dari bentuk persegi teh bisa menjadi beberapa bentuk bangun datar. Oh bisa trapesium, bisa segitiga, bisa persegi panjang dan sebagainya. Nah praktik baik ini itu di situasi. Kemudian di salah satu tantangannya ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan teknik project,
Saya kan tekniknya membuat tangram ya. Kemudian anak menggunting. Setelah menggunting dia menempel. Kemudian apakah dari tangram tersebut bisa membentuk bentuk baru dari hewan misalkan atau dari rumah misalkan. Ini diperlukan waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengkondisikan sat jebret. Lelei we gitu. Sampai di Sadabel juga masih kene budak tenar rempel. Nah ini dibutuhkan waktu yang memang sangat kita harus reflektif gitu terhadap anak. Ayo anak-anak dan sebagainya seperti itu. Ayo dong. Nah tidak ada celah Bapak Ibu. Tidak ada celah ketika kita anak-anak sudah asik. Kemudian kita membawakannya dengan penuh semangat. Itu tidak ada celah untuk anak-anak dan sebagainya. Sampai mereka, Ibu udah selesai. Nah, ketika saya mendengar Ibu udah selesai, bahagia dong saya ya, karena dinantikan gitu. Jadi Ibu kapan istirahat? Enggak gitu. Jadi anak itu senang seperti itu ya. Supaya tenyang kolong tingkana waktu jebret langsung karena refleksi saja Bapak Ibu ya. Jadi refleksinya peserta didik antusias karena mereka terlibat secara langsung. Sok we, ari guru mah sebagai fasilitator tekenging ngecemleh terus udah capeknya komo kelas 2 mah ya teka terateng gitu nya. Jangan sampai betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak teka rateng pita suara tehnya. Jadi guru di sini apalagi kelas bawah itu sebagai fasilitator saja, Iya nah, iya sayang, ayo bagus nah. Karena anak itu butuh kehadiran kita sepenuhnya Bapak Ibu. Kehadiran kita di kelas sepenuhnya. Tekenging dikantunkan bade mester bastus heula atau napi bade ngopi heula dan sebagainya. Entos didinya cenekem nya. Tekenging dikantunkan anak butuh hadiran kita sepenuhnya. Anak butuh didengarkan, anak butuh diapresiasi. Iya mah, Ibu kumaha ya? Iya sok aja lanjutkan. Iya seperti itu. Tapi kita melihat HP, itu di situ. Nah, maka tidak akan berjalan strategi apapun ketika kita tidak hadir secara utuh di depan peserta didik. Betul tidak Ibu? Betul. Oke. Dan refleksinya adalah anak terlibat aktif, anak berpikir kreatif, kemudian banyak hal-hal yang memang positif seperti itu. Kemudian refleksi untuk saya bagaimana saya bisa mengembangkan strategi ini supaya strategi ini tetap gitu, tetap henteu meledre ayeuna mungkin benten deui meled seperti itu. Jadi konstan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada pernyataan saya yang kurang tepat, mohon diluruskan di nomor WA ini ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panginten sudah kontrak. Tepuk. Wow. Wayahna. Tadi ada sudah melemah, jangan dong. Rugi. Anu kahiji mah tarik, anu lu mah jadi melemah enggak. Kasih tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Iya. Terima kasih Ibu. Izin di depan dulu Bu. Siap Bapak. Ada satu pertanyaan. Boleh, semoga tidak sulit. Satu pertanyaan. Aduh. Ibu tadi agak keren nih pembelajaran hari ini, kita memang dihadapkan dengan inklusif. Spill dong cara strategi tuh. Kan Ibu punya ya, ada siswa yang istimewa. Ya, siswa istimewa. Spill sedikit strategi Ibu bagaimana dia lebih terlayani, efektivitas, jadi berbagi pengalaman aja Bu, izin. Enggak? Oh baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi untuk anak inklusif di kelas saya menggunakan strategi lebih ke pendekatan. Halo, ya cek. Lebih ke pendekatan, karena biasanya begini, yang inklusif itu ada, izin Bapak Kepala Sekolah, ada 4 ya Pak. Ada 4, ada 4. Ini selalu saya di depan gitu, ininya. Yang pertama memang kesulitan untuk berbicara, yang kedua memang tantrum, ujung-ujung saya dijengkangkeun di belakang ya. Yang ketiga itu
ADHD ya, yang selanjutnya itu memang dia teh sensitif banget. Aduh gitu. Jadi saya teh gitu, bagaimana sih strateginya? Saya deep talking gitu Ibu, setiap jam istirahat, sini sayang gitu. Deep talking dulu gitu. Kemudian kalau anak yang itu memang dia untuk sensorinya tidak bisa menulis Ibu sama sekali. Jadi saya konsul juga kepada para sesepuh saya, bagaimana nih saya menghadapi, saya juga terus gitu ya menggali. Kata beliau, biarkan saja dulu, jangan jangan dicokoki dengan pembelajaran gitu. Jadi ibu mah tugas nate bagaimana cara menumbuhkan kemandirian. Itu saja untuk kelas yang inklusif, untuk yang anak yang ABK ya gitu. Bagaimana sih supaya dia tuh mandiri. Dan alhamdulillah ada anak saya Alfian ya, walaupun dia tidak bisa menulis, tidak bisa berbicara gitu ya. Tapi dia refleks gitu. Ketika melihat sampah, buang. Sampai ketika melihat kertas, oh iya sayang, sapuin. Nah itu aja, melatih kemandirian dulu. Karena walau bagaimanapun juga kita dikasih pembelajaran yang sama dengan anak yang lainnya tidak akan percuma. Tidak akan pernah masuk gitu. Udah aja, 1 kepercayaan diri, 2 kemandirian, titik kata mah. Gitu udah. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selanjutnya kita nanti untuk kelas-kelas yang lain baru disesuaikan. Seperti itu Bapak, terima kasih. Siap, tepuk tangan dulu buat Ibu peserta dari kelas 1. Iya. Alhamdulillah kita bisa hari ini dapat ilmunya banyak sekali ya. Selanjutnya, Delas. Mangga kepada kelas 2. Tepuk tangan. Pesen cana ini mah yang tepuk MBG. Coba tepuk MBG. Yeay. Saya belum ngulik, nanti saya ulik. Silakan lanjut Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dak tos tarunu, tos carape, tos soya kieu mah kedahna mambaso bobonya Bapak Ibu sadayana. Tapi kita punya kewajiban yang harus kita selesaikan hari ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Boleh kita tepuk semangat dulu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah kita masih semangat. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin kalau 2 teman saya dikorbankan. Saya itu berkesadaran aja lah gitu ya. Ketika sebenarnya saya belum mumpuni ketika dipilih, tapi ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi saya. Bagaimana saya bisa berhadapan di guru-guru saya yang sangat hebat semuanya, fasilitas yang sangat hebat yang selalu membersamai kami selama kurang lebih 3 bulan ya, kalau tidak salah 3 bulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap Bapak Ibu? Siap? Coba siap apa? Siap mendengarkan? Siap. Oke. Baik, praktek baik pembelajaran metode STAR kemarin di OJT 3 ini di RPM penyempurnaan. Jadi kembali kemarin saya juga ditunjuk untuk menjadi guru model. Di situ mata pelajarannya adalah pelajaran IPAS kelas 6, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kenapa pembelajaran itu saya ambil? Karena pertama anak-anak di lingkungan sekitar saya ini, khususnya di SDS Daur Amal ini, banyak sekali hewan, tapi anak-anak tidak mengenali baik dari bentuknya, cirinya, makanannya, bagaimana dia hidupnya. Karena
pembelajaran yang selama ini kita lakukan hanya model ceramah saja, tanpa anak-anak itu langsung diperlihatkan ke yang nyatanya. Oh, ini kuda, ini sapi. Tidak, anak hanya mendengarkan saja. Sapi adalah hewan dengan memakan rumput. Hidupnya di ini, tanpa anak dibawa ke dunia nyatanya. Jadi kemarin di praktek 3 ini saya ada 2 kegiatan. Yang pertama, anak-anak dibawa berkeliling di sekitar lingkungan sekolah ini. Alhamdulillah, tanpa diduga ada satu kelompok yang menemukan 12 hewan, ya. Dan teman-teman saya sampai ada anak-anak ya yang bilang ketika refleksi itu dia itu sedih atau marah ketika ditanya, Pak, cenah nyareri awak, cenah jalan-jalan jauh. Nah, anak ada yang seperti begitu ya. Terus juga terakhir di situ di proyeknya, karena saya mengambil model pembelajaran PJBL yaitu berbasis proyek, kemarin membuat diorama, yaitu anak-anak itu mengumpulkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berikutnya sama dengan teman-teman yang lainnya dengan menggunakan metode STAR. Yang pertama yaitu situasi awal. Ternyata dari awal pemahaman anak itu berbeda-beda. Ketika anak itu diberikan pertanyaan memantik, kemarin saya memberikan pertanyaan, apakah anak-anak mempunyai hewan peliharaan? Punya hewan apa? Ada kucing, ada domba, ada kerbau, ada sapi. Tapi ketika anak-anak ditanya, ada yang tahu tidak makanannya? Ada yang jawab, ada yang tidak. Nah, itu sampai anak-anak kita itu tidak mengetahui dia mempunyai hewan peliharaan, tapi tidak tahu makanannya jenisnya apa. Ketika ditanya siapa yang memberi makanannya, mama, bapak, aa. Terus kamu ngapain aja? Lihat saja katanya. Ya, diharapkan dari pembelajaran mendalam ini anak bisa memahami pembelajaran ini sehingga anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tugas dan tantangannya adalah, mohon maaf saya terkendala penglihatan ya, jadi lamun ningali HP teh kedah kieu gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di situ tugas guru adalah mendesain pembelajaran dengan model project berbasis learning atau PJBL. Kemarin anak-anak ditugaskan membuat diorama, yaitu alat dan bahannya itu ada gambar-gambar hewan, terus juga ada ada solatip dan juga tentunya ada gunting. Diharapkan dari pembelajaran itu anak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Dan alhamdulillah kemarin itu anak-anak itu cukup aktif dalam pembelajaran membuat diorama. Selanjutnya di situ menyediakan tayangan video, lembar kerja dan juga aktivitas kelompok. Nah, biasanya kita dalam pembelajaran itu jarang menayangkan video, hanya metodenya ceramah, memberikan tugas, memberikan nilai, sudah selesai. Tanpa melihat bagaimana anak itu dalam pembelajarannya itu prosesnya tidak dinilai ya Bapak Ibu. Berikutnya di sini menilai keterampilan kolaborasi, berpikir kritis dan sikap peduli murid. Bapak Ibu, di sini kita kadang-kadang menilai anak itu hasil akhir, tidak ada penilaian proses. Sehingga kita melabel ketika anak yang nilainya 100 itu anak yang pintar, anak yang bagus, anak yang cerdas. Tapi ketika anak itu nilainya 50, 40, apa yang kita lakukan? Kamu itu pelajaran ini sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak kasih tahu, tapi kenapa nilai kamu ini kecil? Tanpa kita tidak tahu kenapa anak itu nilainya
kecil. Tugas kita sebagai guru harus mengetahui dulu kenapa anak ini nilainya kecil. Ada beberapa faktor. Pertama, mungkin dari gurunya. Kenapa sih dari gurunya? Da guru nage ngajarna kitu-kitu wae. Tidak ada inovasi. Tidak mau ribet, harus membuka internet, harus lihat TikTok, harus lihat Instagram. Ada ngeskolot, kembali erek itu erek kieu oge nu penting mah pelajaran tersampaikan. Apakah kita seperti begitu, Bapak Ibu? Apakah kita seperti begitu, Bapak Ibu? Nah, kita rubah mindset kita ketika ada anak yang nilainya kecil, itu harus menjadi problem, harus menjadi masalah. Cari solusinya, cari problemnya apa. Oh mungkin pengaruh dari keluarganya, di rumahnya tidak dibimbing untuk belajar. Terus tugas guru apa? Kalau anak tidak dibimbing belajar di rumahnya, apa tugas guru Bapak Ibu? Berkomunikasi dengan orang tuanya, kasih tahu perkembangan anaknya seperti begini, sehingga ada kolaborasi antara guru dengan orang tua. Kalau perlu home visit ke rumahnya, ya. Itu, dan alhamdulillah di sekolah kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Mela Sundari, yang selalu mendukung kegiatan belajar ketika memang kami ada home visit. Itu Ibu Kepala Sekolah selalu memberikan dukungan. Dari pengadaan media pembelajaran itu biasanya kita mengajukan media pembelajaran ini, silahkan laksanakan selama itu baik. Jadi sekali lagi alhamdulillah kami guru-guru di Daur Amal ini selalu diberikan support oleh kepala sekolah kami. Sekali lagi tepuk tangan untuk sekolah kami ini. Berikutnya di actionnya, aksi yang dilakukan setelah masalahnya ada, masalahnya nih, apa yang harus dilakukan? Dengan melakukan inquiry kolaboratif. Kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan siapa saja sih kita berkolaborasi? Teman sejawat, kepala sekolah, terus juga ahli dalam bidangnya, masyarakat sekitar. Kemarin juga kami sudah melakukan kemitraan. Alhamdulillah di semester ini kemarin kita melaksanakan outing class ya. Ada yang ke pabrik roti, ada yang ke pabrik bakso, ada yang ke pembuatan chicken ya di sana, ada yang ke Hanjeli. Itu alhamdulillah untuk kemitraan kita sudah lakukan. Dan ketika kita melaksanakan kemitraan, anak dibawa keluar, itu ternyata anak-anak lebih antusias daripada pembelajaran yang gitu-gitu saja di kelas ya. Permasalahannya kan cenada Pak Eman mah swasta, pasti uangnya banyak. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu swasta itu banyak uangnya. Ya itu. Bagaimana caranya? Kembali lagi kerjasama dengan orang tua. Nih orang tua anak-anaknya pembelajarannya mau begini-begini terus atau mau begitu-begitu terus? Ya gitu kan. Kalau mau begini-begini terus ya hasilnya begini-begini terus. Tapi kalau mau begitu-begitu terus, maka hayu kita bekerja sama. Ya, bahkan kemarin kami mengundang orang tua yang profesinya guru, orang tua yang profesinya TNI, Polri, dokter, dibawa ke sekolah ke sini untuk memberikan pelajaran sesuai dengan profesinya. Coba Bapak Ibu kalau pelajaran seperti begitu anak-anak akan senang tidak? Senang tidak? Pasti pembelajaran akan menggembirakan ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran kemitraan terus juga melibatkan orang lain tidak melulu harus banyak biaya. Yang penting kita berkolaborasi dengan orang tua. Nu penting mah sakola teu mungut biaya. Ari orang tua na bade masihan mah teu sawiosnya Bapak Ibu itu ya. Berikutnya yaitu setelah inquiry kolaboratif lalu kita buatlah RPM. Di RPM itu apa saja Bapak Ibu yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran mendalam?
Coba tuh Bapak Ibu ngarulang deui nya. Coba kamari di RPM aya naon wae? TP ya, tujuan pembelajaran, modelnya, medianya, LKM-nya, asesmennya, refleksinya itu harus ada. Khusus untuk refleksi, bukan hanya refleksi untuk murid saja, tapi guru pun juga refleksi. Yang merefleksi guru itu teman sejawat. Jadi ketika kita mengajar, nanti teman sejawat kita menilai atau kita minta masukan agar pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan dan menggembirakan. Setelah itu pembelajaran itu harus kontekstual. Anak itu dibawa ke alam nyatanya, lain ieu mah eceknya. Kalau guru ceramah kan eceknya. Tapi kalau anak dibawa, kita akan belajar mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini ada domba, tah anak-anak ini dombanya, ini makanannya. Nah itu yang diharapkan dalam dalam pembelajaran mendatar. Jadi sebagai fasilitator dan pembimbing belajar, biar anak ya, supaya anak itu bernalar kritis ya, bisa bertanya, percaya diri, melakukan diskusi. Coba lamun pembelajarannya hanya ceramah guru saja, anak akan ada timbal baliknya ada dari anak? Tidak ada, karena guru itu hanya ngasih ceramah saja gitu ya. Dan yang terakhir yaitu action atau aksi yang dilakukan. Aksi yang dilakukan itu yaitu di dalamnya tadi ada pembuatan diorama. Terus jangan lupa Bapak Ibu, di awal itu kita harus memberikan ice breaking. Ice breaking itu banyak. Kemarin kita diajarkan banyak ya sama fasilitator. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengaplikasikannya di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu, sehingga pembelajaran bisa menggembirakan. Ice breakingnya ada tepuk ya, ada nyanyi, itu silakan disesuaikan. Berikutnya hasil dan dampaknya. Yang pertama pasti murid akan lebih aktif bertanya, berdiskusi dan berkolaborasi, mampu menjelaskan materi yang tadi dipelajari. Terus yang terakhir ini ada kata-kata yang bijak, tapi setelah saya cari ini saya mengambil kutipan, tapi kutipan ini tidak ada yang apa sih kalau begitu teh? Ya, jadi makanya di sini kutipan ini anonim ya, tidak dikasih nama ini. Guru pembelajar adalah guru yang terus merefleksikan dan memperbaiki praktiknya demi pembelajaran yang bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami tutup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk MBG. Luar biasa. Oh ini nih dari teman-teman buat Pak Imam. Terima kasih. Ada satu pertanyaan. Ke depan dulu Pak. Boleh Pak. Satu pertanyaan. Mohon. Sedikit saja nih. Tentunya tadi sangat kontekstual sekali ya. Nyata. Tolong dong berbagi tantangan terberat. Ya pasti yang awal itu ada tantangan dari PPT ke PPB. Nah, tantangan terberatnya dalam penerapan PM dan bagaimana sih solusinya biar berbagi ke kita. Ya, silakan Mangga Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya pasti dalam penerapan pembelajaran mendalam itu ada tantangan. Yang pertama, tantangan itu dari gurunya. Yang kedua dari muridnya. Dari gurunya, guru itu selalu mengajarnya itu-itu saja. Sehingga anak menjadi pasif. Anak itu akan menjadi pasif kalau metodenya hanya ceramah saja. Itu ya. Yang kedua dari muridnya. Nih, karena murid kita ini pasti latar belakangnya yang berbeda. Pengaruh tidak terhadap pembelajaran? Pengaruh. Contoh,
latar belakang keluarganya. Itu akan berpengaruh. Terus latar belakang lingkungannya. Itu akan berpengaruh juga. Sosial ekonominya, budayanya. Itu akan berpengaruh kepada pelajarannya. Misalkan di keluarganya. Apakah anak bimbing ketika belajar di rumah atau tidak? Ya, di lingkungannya ketika waktunya anak ini belajar, apakah itu diawasi atau tidak? Atau anak itu nu penting mah anak aman silahkan main. Atau sekarang problemnya adalah anak-anak itu sudah kecanduan apa Bapak Ibu? Gadget. Bahkan ada anak kalau kamu nilainya bagus, engke dihadiahan HP. Itu kenyataannya. Jadi kalau begitu siapa yang salah Bapak Ibu? Siapa yang salah kalau seperti begitu? Bapak. Kadang nih guru pengen anak ini bagus, pinter. Orang tua pengen anaknya pinter. Tapi ini HP-nya, ini kuotanya, ini wifi-nya. Bapak sareng ibu bade angkat kerja, tong ka mana-mana di buminya. Kebanyakan seperti begitu tua kita. Apa yang terjadi ketika anak menggunakan HP? Ya. Jadi sekali lagi di sini ketika kita siapa yang salah, siapa yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya Allah yang tahu Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi tantangan dari muridnya dan juga dari gurunya, solusi harus ada kolaborasi antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan buat Pak Eman, kelas 2 ya, dari kelas 2. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum ditutup izinkan kita foto bersama dulu. Apresiasi dulu buat para panelis. Yeay, silakan kita foto bersama dulu. Panelis, Pak Pasil, Bu Pasil ditemani. Ya, silakan. Enggak. Pali payun Pak, pali payun. Yuk. Tenang Pak, tidak dipungut biaya. Mumpung gratis. Wah sian. Ya. Atuh, abdi dihandap kita sama ya Mas. Pak pengawas, apunten. Tinggal aku abdi pada apa pengawas dari tadi CCTV di belakang. Dia tengah apa pengawas? Bapak masuk gak? Enggak, kurang nyelap di selap-selap gini nih. Selap-selap udah. Nah. Lagi sedikit lagi, enggak lempeng ke kanan. Ke kanan. Sini. Tepuk tangan dulu. Baik, Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya presentasi dari kelas 2, maka berakhirlah saya Ujang Wahyudi menemani para peserta atau narasumber ini. Akhir kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.